Bapak Ibu Saudara, suatu hatimu terus terkenal bagimu, bagaikan emas yang putih, selalu dan bulan dari bertahan baru, bebas dari segala serupa dengan jandamu, pujikan putuskan hatiku, sucikan putuskan hatiku, sucikan putuskan hatiku, Mari kita serukan Shema terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Baruch Leolam Vaed. Sekali lagi serukan Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Baruch Leolam Vaed. Hanya Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan. Bapa Yahweh, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau sudah memiliki kami, dipilih menjadi milik-Mu ya Bapa. Terima kasih buat karunia pengenalan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang ditaburkan ini boleh menjadi KHL di dalam hati setiap kami, menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan, menegur, menguatkan setiap kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Bahkan hidup kami boleh hidup yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh mengalahkan segala tipu muslihat kuasa kegelapan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati, menguatkan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap peralatan yang kami pakai pada saat ini Tuhan, baik HP, internet, laptop maupun apapun juga. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh mendengarkan firman-Mu ini, kami boleh menerima call HL yang dari Engkau ya Bapa.
Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman Tuhan, yang berusaha untuk membuat kami tidak konsentrasi, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah. Mari Bapa, Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat buat kami, supaya kami boleh menangkap isi hatimu sesuai dengan kebutuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Iya, kurang semangat, cuman beberapa orang di depan gitu. Saya mau coba lihat semangatnya. Apakah karena kedinginan? Enggak ya, enggak terlalu dingin hari ini ya. Oke, apa kabarnya? Haleluya. Kita itu? Haleluya. Kita semua sangat istimewa ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang di flyer saya beri judul Bumi Gonjang-ganjing, Langit Kelap-kelap, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi yang suka nonton wayang ya atau pernah nonton wayang, pasti nggak asing ya dengan kalimat ini. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, rok 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 rok. Oke Bapak Ibu Saudara, ternyata ini namanya suluk Bapak Ibu Saudara ya. Saya sedikit kenalkan. Suluk, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, suluk itu berarti nyanyian atau tembang dalang yang dilakukan ketika akan mulai suatu adegan atau babak di pertunjukan wayang ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di literatur yang lain yang saya temukan, ternyata Bapak Ibu Saudara, suluk ini tidak hanya di awal pas mau mulai adegan gitu, tetapi bisa juga dilantunkan oleh dalang kalau akan ganti adegan dengan perubahan sebagai penanda bahwa sebentar lagi akan ada kejadian besar yang mengubah cerita. Betul enggak Bapak Ibu yang pernah nonton dalang? Bener ya? Berarti literatur yang saya dapatkan betul Bapak Ibu Saudara. Kalau salah berarti yang disalahkan literaturnya. Oke Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin yang belum pernah mendengarkan, saya kasih lihat dulu suluk ini seperti apa gitu ya. Boleh disiapkan videonya? Sudah siap? Oke, kita dengarkan suluknya Bumi Gonjang-ganjing ini seperti apa. Silakan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, katon lir kincanging alis, risang maweh gandrung, barang katulung, wongker moyak-mayek saking tias baliwur. Ya Bapak Ibu Saudara, itu salah satu contoh penggalan suluk Bumi Gonjang-ganjing, Langit Kelap-kelap Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Saya juga cari Saudara. Saya bukannya ahli bahasa Jawa, saya juga cari artinya apa sih. Oke ya, yang saya dapatkan ini Bumi Gonjang-ganjing, Langit Kelap-kelap, itu artinya bumi berguncang, langit berkilat-kilat gitu ya. Katon lir kincanging alis risang maweh gandrung, itu artinya terlihat seperti alis orang yang kasmaran. Lalu sabarang kadulu wukir moyak mayek saking tias baliwur, semua yang terlihat seperti gunung yang bergoyang dari hati yang kacau. Ini literatur yang saya dapat Bapak Ibu Saudara. Nek salah artinya berarti entah literatur yang salah atau saya yang salah nyarinya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ternyata ya suluk ini sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, yang akan mengubah peristiwa
atau adegan di selanjutnya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun pernah menubuatkan akan adanya peristiwa yang akan mengubah, peristiwa besar yang akan mengubah jalannya sejarah kehidupan manusia ini, Bapak Ibu Saudara. Kejadian yang besar yang akan mengubah dunia, yaitu kedatangan Yesua yang kedua kali. Sebelum itu akan ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang besar, Bapak Ibu Saudara ya. Dan peristiwa-peristiwa yang besar itu seperti yang dinyanyikan oleh suluk ini ya, dinyanyikan oleh para dalang ini. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Dan ternyata Yesua pun sudah menubuatkan bahwa nanti akan ada saatnya bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, Bapak Ibu Saudara. Apa ada ayatnya? Ngawur aja. Ada, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita buka ayatnya di dalam Matius atau Matius. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Kalau kita baca di Matius 24 ini, Bapak Ibu Saudara, itu menceritakan bagaimana akan terjadinya peristiwa besar yang mendahului sebelum datangnya anak manusia atau Yeshua HaMasiah, Bapak Ibu Saudara. Dilanjutkan lagi, dijelaskan lagi di dalam ayatnya yang ke-29 sampai 31 dari Matius 24 itu tadi. Kita buka, kita lompat ke ayat 24 sampai 29 sampai 31. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Bapak Ibu Saudara, ini nubuatan yang sudah diberitahukan oleh Yesua, bahwa nanti sebelum Yesua datang untuk yang kedua kalinya akan ada peristiwa-peristiwa besar, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesua itu datang, peristiwa yang sangat besar, akan ada sangkakala yang membahana, lalu dia menjemput setiap orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Tidak cuma percaya, tetapi betul-betul beriman kepada Yeshua HaMasiah. Yesua menubuatkan akan ada bumi gonjang-ganjing dan langitnya kelap-kelap, Bapak Ibu Saudara. Langitnya pokoknya kacau lah, istilahnya begitu ya. Bahasa mudahnya, bumi gonjang-ganjing, langitnya berkilauan, berkilat-kilat, ya begitulah. Ini sudah dinubuatkan. Dan ini diulang lagi di Lukas pasal yang ke-21 ayat 10 sampai 11. Lukas 21 ayat 10 sampai yang ke-11. Lalu dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, kelaparan-kelaparan dan wabah-wabah penyakit. Juga akan terjadi hal-hal yang menakutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah ngalamin ini atau belum, Bapak Ibu Saudara? Sudah ngalamin gempa bumi di berbagai tempat, Bapak Ibu Saudara. Peperangan, wabah penyakit. Nah, sekarang wabah ini sekarang sedang ada wabah penyakit, Bapak Ibu Saudara.
Ini merupakan tanda-tanda dari kedatangan Yesua untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia, yang beriman kepada Yesua. Nah, ini sudah kita alami. Artinya kita ini sudah sedang melihat atau sedang mengalami tanda-tanda ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini akan mengubah cerita, akan mengubah kehidupan, sejarah kehidupan manusia. Sekarang saja wabah ini sudah mengubah kebiasaan kita dalam hidup sehari-hari, betul ya? Kalau dulu kumpul-kumpul, enak, arisan, Bapak Ibu Saudara ya, tanpa pakai masker, sekarang harus pakai masker dan tidak boleh dekat-dekat, ya kan? Ada kondangan, kita enak jagong, tidak perlu pakai masker, tidak perlu was-was. Sekarang was-was. Di dalam mobil kalau ada orang yang batu, langsung bingung kita ini. Ayo, kenapa ini? Ya kan? Terus semuanya itu sudah mengubah kebiasaan kita. Yang tadinya sekolah kumpul-kumpul enak di kelas, sekarang harus setengah dulu dicoba. Nanti kalau ada yang sakit langsung ditutup lagi. Repot Bapak Ibu Saudara. Ya. Ibadah juga tadinya kan enak, kita bisa berdekatan ya, atau duduknya jejeran. Sekarang harus dijaraki satu-satu. Itu sudah mengubah kebiasaan, mengubah sejarah. Ini baru sebagian kecil Bapak Ibu Saudara. Tetapi nanti ini belum, firman Tuhan katakan belum kesudahannya Saudara. Ini belum. Bahkan di ayat Matius tadi ayat 8 dikatakan dan semua ini merupakan awal penderitaan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang tidak tambah mudah tetapi tambah sulit. Ya. Tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan Bapa Yahweh itu pasti ada atas umat-umatnya. Amin. Atas anak-anaknya yang betul-betul bergantung kepada Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan perbedaan. Meskipun yang lain mengalami kesusahan, kita pun akan mengalami, tetapi ada pertolongan dari Bapa Yahweh. Sehingga kita tidak mengalami yang sangat sulit seperti orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tuhan entah bagaimana caranya pasti akan memelihara kita. Amin. Saya yakin kita semua sebagaimana kita ada saat ini itu adalah karena perlindungan dan pemeliharaan dari Bapa Yahweh. Sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Amin. Dan bahkan yang pernah kena corona pun pasti disembuhkan. Saya juga pernah kena, puji Tuhan juga sudah disembuhkan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita lihat itu wabah penyakit, gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Sekarang Bapak Ibu Saudara, gempa bumi tambah banyak, semakin banyak. Bahkan ada yang meneliti, tercatat ada 70.628 gempa bumi yang dapat dianalisis dalam kurun waktu 11 tahun. Hanya di Indonesia saja Bapak Ibu Saudara, belum di luar negeri. Di Indonesia saja dalam 11 tahun ini ada 70.000 lebih. Ya, dari tahun 2009 sampai 2019. Ya, ini di wilayah teritorial negara Indonesia dari hasil pemilahan yang bisa diamati. Yang tidak bisa diamati lebih banyak lagi tentunya. Ya, karena mungkin cuma sedikit gitu tak, ya kan. Itu enggak ini diamati. Nah, dari perhitungan dan pemilahan data selama kurun waktu 11 tahun ini, maka Indonesia memiliki rata-rata aktivitas gempa tektonik itu sebanyak 6.512 kali dalam setiap tahunnya. Kira-kira 6.512 kali setahun. Lalu kalau per bulan berapa? Per bulan itu ada 543 per bulan kira-kira. Berarti kalau gitu sehari ada 18 gempa Bapak Ibu Saudara. Ini gempa tektonik ya, bukan gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu dari gunung berapi. Ya. Nah, ini saya dapatkan datanya dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Agung Saptaji
yaitu agensi dari BMKG Indonesia yang dimuat dalam jurnal di researchgate.net volume 1 nomor 7 bulan Juni tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, kita lihat gempa bumi yang diamati itu sudah segitu banyaknya. Cuma di Indonesia saja loh. Di dunia saya belum sempat cari, itu pasti jauh lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Dan saya pernah membaca literatur yang lain katakan bahwa data gempa bumi dari tahun ke tahun itu semakin naik, semakin frekuensinya itu semakin sering Bapak Ibu Saudara. Artinya nubuatan Yesua bahwa akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat ini tepat. Berarti nubuatannya ini betul. Dan ini merupakan tanda anak manusia akan datang. Sama seperti kalau presiden mau datang itu tanda-tandanya sudah kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Dulu zamannya Presiden Megawati, saya waktu itu masih SMP kalau tidak salah. Itu kalau mau presiden mau lewat, itu kelihatan. Kenapa? Jalanan sepi banget gitu kan. Polisi di mana-mana, terutama di perempatan-perempatan jalan atau pertigaan jalan. Itu banyak polisi dan sepi gitu ya. Nah, kalau dulu zamannya Pak Soeharto, anak-anak sekolah saya pada jajar di pinggir jalan, bawa bendera merah putih, ya kan? Ya, dilambai-lambaikan begini. Nanti kalau datang, ya seperti itu. Dulu waktu Megawati lewat juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Saya pas kalau tidak salah itu pas keluar dari sekolah, wah Megawati lewat pakai mobil kepresidenan begitu. Ada tanda-tandanya kalau mau datang presiden, Bapak Ibu Saudara, ada. Dan semua kalau mau datang ke suatu tempat, tempatnya itu harus sudah disterilkan dulu, ya, disterilkan dulu. Disterilkan dari apa? Dari hal-hal yang membahayakan, baik itu bom, teroris maupun apalah yang tidak aman bagi presiden itu. Ada tandanya dulu. Oh, pas pampresnya datang pasti mereksain ini itu dan orang akan tahu ada apa sih ini. Oh, ada Pak Presiden mau datang, mau lewat misalkan begitu. Demikian pula Tuhan Yesua, Raja di atas segala raja, kalau mau datang juga pasti kasih tanda. Tapi tandanya tidak dari manusia-manusia saja, tetapi bahkan alam semesta pun akan memberikan sebuah tanda. Bukan sebuah, banyak tanda bahwa Yesua akan datang, Raja di atas segala raja akan datang ke bumi ini, akan menjemput. Ngapain datang? Jemput setiap kita. Apa enggak kita sangat istimewa Bapak Saudara? Mau pergi aja dijemput, luar biasa kan? Ya, kalau tidak dijemput soalnya kita nggak tahu jalannya, tidak bisa naik ke sana gitu kan, tidak bisa ke surga, harus dijemput. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Begitu kasihnya Bapak Yahweh kepada setiap kita. Ya, nah ini lalu ada lagi tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita waktu tahun 2000 berapa itu 2015 kira-kira kalau tidak salah ya, itu ada tanda yang dahsyat yaitu blood moon, bulan darah. Itu 4 kali berturut-turut ya, bulan apa sama bulan apa begitu. Dan kalau saudara perhatikan itu jatuhnya pas di 7 hari raya. Ini luar biasa sekali. Dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, 7 hari raya itu merupakan penggenapan dari rencana Bapak Yahweh yang sangat luar biasa sekali. Sebagian digenapi di dalam Yesua HaMasiah, sudah digenapi. Sebagian lagi belum, Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa saja Yesua datang yang kedua kali ini sekitaran hari raya yang kita rayakan. Oleh karena itu hari raya ini tidak hanya sekedar perayaan-perayaan saja Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai pengingat bagi kita bahwa rencana Bapak Yahweh ini luar biasa, dan sebagai pengingat bagi kita bahwa Yesua akan datang untuk yang kedua kali menjemput setiap kita yang beriman, sungguh-sungguh beriman kepadanya. Oleh karena itu merupakan
sebuah pengingat juga bagi kita untuk kita ini mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Masa kalau ada presiden yang lewat kita nggak siap-siap, yang perempuan nggak dandan dulu, ya kan? Lalu kita sakarepe dhewe, nggak mungkin, saudara. Presiden saja kita harus persiapan, apalagi Yesua. Raja di atas segala raja akan datang untuk yang kedua kalinya menjemput setiap kita. Kita makanya harus bersiap-siap. Bukan bersiap-siap secara fisik, tetapi bersiap-siap secara rohani. Hati kita, karakter kita harus menyiapkan diri kita sejak sekarang ini. Jangan sampai terlambat, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus sudah datang, barulah kita siap-siap. Telat Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu mulai sekarang ini, ya. Jadi yang harus kita lakukan, ya, tadi sudah ada banyak tanda-tandanya. Langit pun sudah memberikan sebuah tanda, banyak tanda-tanda. Blood moon, lalu apalagi kalau kita lihat di berita-berita itu langitnya macam-macam. Bahkan kapan hari itu dulu sudah pernah ada terdengar seperti sangkakala, seperti shofar di beberapa tempat di belahan dunia ini. Ini ngeri, saudara, ya. Langit sudah memberikan sebuah tanda. Banyak tanda-tandanya yang sudah diberikan, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita harus melakukan hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah melihat atau bahkan mengalami saat ini? Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 37 sampai yang ke-44. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu, nah ini kuncinya. Oleh karena itu apa? Berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Tuhan sudah kasih tahu, Bapak Ibu Saudara, Anak Manusia akan datang, siap-siaplah. Nah, tandanya bagaimana? Ini tandanya. Sekarang kita lihat tandanya memang seperti zaman Noah, Bapak Ibu Saudara. Zaman Nuh, Nabi Nuh. Ya, mereka makan, minum, kawin dan dikawini. Artinya apa? Manusia hidup dengan bersukaria, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kuliner kan menjamur di mana-mana, ya toh? Acara kuliner itu sangat diminati, ya. Kuliner apa? Banyak sekali. Makan dan minum, Bapak Ibu Saudara. Minum juga sekarang banyak menjamur usaha-usaha kopi, ya. Minum kopi, minum minuman yang yang aneh-aneh, ya kan? Boba model seperti itu banyak. Pokoknya makan dan minum, Saudara. Sekarang tambah marak, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Di mana-mana usaha makan dan minum. Lalu kawin dan dikawin. Nah, sebelum zamannya pandemi, sebelum negara api menyerang, sebelum corona menyerang ini, Bapak Ibu Saudara, itu usaha wedding organizer, waduh, laris manis, Bapak Ibu Saudara. Dulu sebelum saya menikah, saya sempat bahkan pernah masih jomblo loh, Saudara. Saya pernah ikut lihat wedding expo di mall. Saya cuma pingin lihat-lihat aja, wah, seru kayaknya. Coba modelnya kayak apa? Mereka kreatif. Banyak sekali, mulai dari yang sederhana sampai yang mewah, semuanya komplit. Mau model apa? Komplit. Ya,
souvenirnya, fotonya, acaranya, gedungnya, semuanya komplit. Nah, kalau mau menikah itu bahkan ada promonya. Kalau daftar di Expo dapat potongan sekian, saudara. Itu, lah, saudara, banyak sekali. Ya, ini merupakan juga penggenapan dari nubuatan Yesua, Bapak Ibu Saudara. Lalu di Lukas 21 ayat 25 sampai 28 juga diulang. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan, dan kemudian mereka akan melihat Anak Manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sedang mendekat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak nakut-nakuti ya, karena mungkin orang dengar, wah gini, terus diingatkan tentang nubuatan ini ya, lalu diingatkan akan kejadian-kejadian di sekitar yang ternyata kok sudah juga terjadi gitu ya. Ada orang yang takut. Dulu saya juga begitu, dengar, kok ngeri banget ya, menakutkan. Saya tidak menakut-nakuti. Cuman saya mau ingatkan kepada kita semuanya bahwa nubuatan Yesua akan datang yang kedua kali sudah digenapi dan sedang digenapi. Tanda-tandanya itu sudah nyata, maka dari itu kita bersiap-siaplah. Berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Ini dikatakan tadi orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian dan seterusnya. Sekarang juga banyak orang ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang belum kena corona aja sudah takut. Maka dari itu kebanyakan orang meninggal bukan karena corona, tetapi karena ketakutan. Kenapa? Karena begitu kita takut, begitu kita lemah, maka seluruh imun tubuh kita ini ikut lemah gitu. Lemes langsung, saudara. Langsung tidak ada kekuatan gitu. Tidak ada energi lagi. Anak-anak takut. Bahkan sedih itu pun juga, saudara. Emosi-emosi negatif itu bisa melemahkan tubuh kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Tetaplah bergantung kepada Bapa Yahweh. Kalau kita nggak percaya, saya coba mau tunjukkan kalau imun tubuh atau bukan imun, secara fisik ketika kita apa yang ada di dalam jiwa kita ini takut, sedih atau hal-hal yang ini, itu bisa melemahkan sel-sel tubuh kita. Saya boleh minta tolong satu sukarelawan unggul, boleh minta tolong ke sini ya. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang terjadi di dalam tubuh itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Ya, dalam jiwa bisa mempengaruhi tubuh kita. Oke ya, coba kamu tangannya begini. Ya. Nah. Ya, di sini aja. Oke. Satu aja ding, sini aja deh. Sini aja. Nah. Bingung. Oke ya. Tangannya yang kuat ya. Itu videonya kelihatan enggak ya? Agak sini aja. Nah, yes. Nanti enggak kelihatan. Ditahan ya. Oke, tahan yang kuat. Oke, dah, sip. Sekarang tak tanya. Namamu Unggul, betul? Betul. Oke. Kamu laki-laki, betul? Betul. Oke. Ya. Sekarang coba kamu bayangkan, kamu merasa takut sekali. Bayangkan dulu pura-puranya, ya, pura-puranya. Kamu bayangkan apalah kejadian yang bikin kamu takut. Sudah ya, bayangkan ya. Tadi saudara lihat kekuatannya seberapa ya? Coba kamu
tahan sekuat-kuatmu ya. Kamu bayangkan kejadian itu yang membuat kamu takut. Rasakan dulu. Sudah? Oke. Saudara bisa lihat, ini coba ulang ya, perhatikan dulu dari awal. Sekarang lihat, namamu unggul, betul ya, namamu unggul. Oke, ditahan yang kuat. Saudara perhatikan kekuatannya ya. Lalu kamu laki-laki betul? Oke, ya. Ini untuk tas saja, saudara. Sekarang bayangkan kamu ini sedang takut. Ada kejadian apa gitu? Bayangkan kamu benar-benar takut. Sudah? Oke, coba sambil tutup mata. Sudah? Rasakan rasa takut itu sudah? Sudah ya? Sudah bisa tahu? Lihat. Kamu tetap ini toh tadi menahan toh? Nah, tetap nahan sekuat-kuatmu toh? Nah, kalau takut ini nggak kuat, saudara. Ini apa namanya? Secara alam bawah sadar ini kita ini melemahkan tubuh gitu. Nah, sekarang coba bayangkan sesuatu yang membuat kamu bahagia, bersyukur sekali, kamu bahagia, ya, senang pokoknya ya, sudah? Oke, ini tetap ditahan ya. Saya akan ini tapi kamu tahan. Sudah? Rasakan bahagia itu sudah? Sudah. Bisa lihat saudara bedanya? Bisa lihat bedanya nggak? Ya, yang tadi kuat, yang sebelumnya ketika takut mudah sekali diturunkan. Ya, oke, terima kasih Unggul. Berikan tepuk tangan buat Unggul. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sedikit demonstrasi secara secara apa ya, pikiran bawah sadar itu melemahkan. Bayangkan itu baru sebentar loh saudara, baru sebentar. Bayangkan kalau kita setiap hari takut atau mungkin sedih terus, itu lemah tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bahagia, sukacita, ya kan, itu membuat semangat, tubuh kita kuat. Tadi sudah dilihatkan beda. Kalau saudara memperhatikan, itu ada bedanya. Nanti kalau Pito mau gimana? Nanti lihat di YouTube-nya. Di YouTube ini nanti saudara putar lagi, dicek, wah bedanya kayak gimana gitu. Memang tidak terlalu, kalau tidak merhatiin banget, itu enggak begitu kelihatan. Tapi kalau kita lihat mengamati itu kelihatan sekali bahwa ketakutan, emosi negatif ini melemahkan tubuh Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan biarkan emosi-emosi negatif ini berdiam di dalam hati atau pikiran kita, saudara. Karena itu akan melemahkan. Baik ketakutan, kesedihan, marah atau apapun emosi-emosi yang tidak baik, itu jangan biarkan berlama-lama di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Segera langsung usir. Nah, bagaimana caranya? Perkatakan kol HL Bapak Ibu Saudara. Ya. Beberapa minggu lalu sudah dicontohkan oleh Bu Mary. Bu Mary mengalami sendiri bagaimana kol HL itu betul-betul bisa mengubahkan suasana hati dan pikiran kita. Ucapkan, saudara. Jangan pernah lupa, terus ucapkan. Paling tidak setiap hari kita berdoa, ucapkan syukur dalam mengendarai motor, mengendarai mobil, sambil nunggu pembeli, nunggu siapa, berdoa, ucapkan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oke. Selanjutnya, intinya adalah kita harus berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Masalahnya, konkretnya berjaga-jaga itu seperti apa? Apakah kita nggak boleh tidur? Apakah kita harus di gereja terus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat kisahnya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh di Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya bacakan. Selanjutnya, kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya,
mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya." Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam." Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Dan sudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Namun seraya menanggapi dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang." Kita belajar dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, Bapak Ibu Saudara. Yaitu yang pertama, itu sebentar, gadis bijaksana, dia membawa minyak lebih. Gadis yang bodoh bawa minyak pas-pasan, ya, ngepres, tidak ada spillingnya. Lalu akhirnya pelitanya padam. Yang jadi masalah itu adalah pelitanya padam. Nah, oleh karena itu kita belajar dari kisah ini, yaitu kita harus siapkan minyak lebih. Bawa minyak lebih, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Pelita kita ini tetap menyala, Bapak Ibu Saudara. Pelita yang kita bawa ini tetap nyala. Nah, minyak ini sebagai lambang dari Roh Kudus. Jadi pastikan diri kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk terus memenuhi hati kita. Slide-nya next. Minta Roh Kudus untuk terus memenuhi hati kita selalu, setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Biar hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging. Sehingga hidup kita ini nggak neko-neko gitu loh, Bapak Ibu Saudara, maksudnya. Biar kita terus minta Roh Kudus untuk terus ada di dalam hati kita, memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga apapun yang akan kita lakukan, kemanapun kita pergi, itu kita ada yang Ada yang menuntun, gitu. Ada yang menuntun, sehingga kita nggak neko-neko, gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Kita mau melakukan ini, ada Roh Kudus. Kita ingat, biarlah Roh Kudus ini menguasai hati dan pikiran kita terus, Bapak Ibu Saudara. Minta Roh Kudus selalu, setiap hari, Tuhan Roh Kudus penuhi hatiku, kuasai hatiku. Yang belum pernah berdoa seperti itu, nanti setelah ini berdoa, Bapak Ibu Saudara. Minta Roh Kudus untuk memenuhi dan menguasai hati kita. Undang Roh Kudus, yang belum pernah mengundang Roh Kudus masuk dalam hati, undanglah Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita, Saudara. Ya, karena Roh Kudus ini rohnya sopan, Bapak Ibu Saudara. Enggak kayak setan, toto merasui gitu, toto masuk gitu aja. Enggak, Bapak Ibu Saudara, ya. Roh Kudus ini rohnya sopan, nggak boleh masuk, ya sudah dia nggak masuk gitu loh. Yesus aja mengetuk pintu kok, nggak dobrak pintu kok, tulisannya kok, ya kan? Aku mengetuk pintu. Saat ini Roh Kudus juga mengetuk pintu, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya. Undanglah Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu, untuk menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Rajin berdoa, kita terus berdoa, sediakan waktu, dan bahkan setiap hari kita bisa berdoa connect. Yang penting hati kita ini connect terus sama Tuhan. Yang ada dalam pikiran kita ini Tuhan terus, gitu loh, Saudara. Seperti yang pernah kita dengarkan, bahwa kita ini katanya mau masuk surga, harus latihan dulu, Saudara, supaya ketika datang itu siap, gitu loh. Jadi latihannya apa ya? Hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan, gitulah. Ya. Nah, ini
juga ini juga membuat membuat kita untuk berjaga-jaga. Yang kedua yaitu menjaga pelita, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita itu juga harus menjaga pelita ya. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 105, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku. Kalau kita lihat, pelita itu lambang dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gadis bijaksana dan gadis bodoh mereka punya pelita semua. Ya, cuma yang satu masih tetap menyala, yang satu sudah padam. Apa artinya itu? Kalau saya mengartikan bahwa mereka sama-sama punya firman Tuhan, tetapi yang sebagian, yang bodoh itu tidak menghidupi firman Tuhan itu. Ya, tidak membuat firman Tuhan itu hidup gitu loh. Mereka punya Alkitab, punya hafal ayat-ayat, hafal, tapi tidak dilakukan, tidak dihidupi. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya kita harus menghidupi firman itu, harus menerangi gitu. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu enggak cuma disimpan tok. Alkitab itu enggak cuma disimpan, cuma buat punya. Mau seorang Kristen enggak punya Alkitab kan lucu. Tidak. Alkitab, firman Tuhan itu harus kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Jadikan firman Tuhan ini sebagai gaya hidup kita. Hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita ini tidak sakarpe dewe. Nah, tidak suka-suka kita. Tidak peduli, ya pokoknya yang penting saya enak, masalah boleh apa tidak ya urusan carry, gampang minta maaf, gampang minta ampun. Oh, saya pernah sampaikan toh, jangan mempermainkan Tuhan, jangan menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, pelita ini padam, artinya tidak menghidupi atau tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sudah tahu dan ngerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Oh, hafal. Oh, firman Tuhan Kol HL, ngerti, tapi nggak pernah dilakukan. Ya. Oh, firman Tuhan ngerti bahwa jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ngerti, hafal, tetapi tidak dilakukan. Masih yang nyuri itu tidak harus mencuri seperti nyuri HP, nyuri uang, tidak. Korupsi itu pun juga mencuri, Bapak Ibu Saudara. Lalu tidak membunuh, tidak membunuh secara fisik, tetapi membunuh karakter orang lain, itu juga termasuk di dalamnya. Tidak berzina tetapi pikirannya suka gitu. Nah, itu sama saja. Firman Tuhan katakan di dalam pikiran pun itu sudah berzina, begitu loh. Yang melakukan apalagi macam-macam, harus jangan kata-kata misalkan jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Tapi kita nek misuh gayeng gitu. Kalau misuh itu sampai mantap soroh gitu loh. Jangan saudara, ya hidupilah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nah, mungkin kalau para pendeta sudah tahu nama Bapak Yahweh, tidak berani mengucapkan, tidak berani mengajarkan. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan tentang nama Bapa, masih belum mau terima. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sudah ngerti tetapi masih ngeyel. Firman Tuhan dikatakan jangan menyebut nama ilah-ilah lain. Jangan kedengaran itu, jangan nama itu kedengaran dari mulutmu. Masih saja pakai nama-nama ilah-ilah lain. Tapi yang penting hati masih berkelit, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, masih saja berkelit, masih saja ada alasan gitu loh. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Hosea, itu pun juga pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, Baal. Menyebut nama Baal. Ternyata saya selidiki Baal itu juga sebutan
yang berarti tuan atau suami. Di dalam Hosea berapa? 2 kalau tidak salah. Itu katakan, kamu tidak lagi menyebut aku Baalku, tetapi kamu akan menyebut aku suamiku. Tuh, kenapa Tuhan tidak mau? Padahal Baal ini artinya suami juga gitu loh. Sama halnya dengan kata Allah yang selama ini orang-orang Kristen Indonesia menyebut gitu loh. Mereka berpikir bahwa Allah ini sinonim dari kata Tuhan. Nah, Baal juga sama sinonim dengan kata suami. Bahasa Ibraninya ish. Nah, suamiku, ishi. Nah, saudara, ini sama, masih ngeyel aja orang-orang itu ya toh. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Ingat, sejarah itu berulang. Tidak ada yang baru di bawah matahari, kata firman Tuhan. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Maka yang pernah terjadi, yang sudah terjadi ternyata pernah terjadi sebelumnya. Sama dengan nama Tuhan ini juga, Bapak Ibu Saudara. Dulu ternyata juga pernah bangsa Israel sebut. Jadi Baal ini selain juga nama dari sebuah dewa, itu Baal itu juga punya arti sinonim gitu loh Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Suami atau tuan gitu. Tapi firman Tuhan juga jelas tidak mau Tuhan. Ya karena itu nama ilah lain gitu loh. Nah begitu loh. Sama halnya dengan Allah. Allah ini nama Tuhannya orang lain, Tuhan orang Islam gitu loh. Ya jangan kita panggil-panggil. Ya, kita punya nama Tuhan sendiri kok gitu. Kita hargai di relnya masing-masing gitu ya, seperti Bapak Gembala bilang. Enggak usah nyampur, enggak usah bikin campur aduk gitu loh. Ya. Nah, itu. Jadi hidupi firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan sebisa kita ya. Kalau masih kejeglong terus berusaha. Yang penting apa? Ada usaha. Usaha terus untuk menghidupi firman Tuhan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Terus, saudara, itu membuat pelita kita tetap menyala. Firman Tuhan saya tutup dengan ayat yang terakhir. Kita buka di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Lukas 12 ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap dinyalakan. Artinya kita harus tetap bersiap sedia. Pinggang terikat ini artinya kita siap-siap mau pergi gitulah. Anggap saja mungkin Yesus bisa datang sebentar lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi, besok bisa kapan kita nggak ngerti. Kalaupun tidak dalam secara fisik Yesus datang, kita mungkin sudah pulang ke rumah Bapa. Itu juga sama seperti Yesus datang menjemput kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita siapkan diri kita. Biarlah pelita kita tetap menyala. Firman Tuhan yang kita sudah miliki ini kita hidupi menjadi gaya hidup. Dan biarlah kita terus bercahaya. Kalau kita menghidupi firman Tuhan, kita terus melakukan firman Tuhan, itu katakan Tuhan bilang terang kita bercahaya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan pengingat bagi setiap kita supaya kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh bersekutu, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami boleh juga mempersembahkan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur buat semuanya ini Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap kami, apa yang kami lakukan dan kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kami. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir dan juga sudah mendengarkan firman-Mu ini dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnya oleh Engkau berhasil. Dan biarlah hidup umat-umat Tuhan boleh hidup yang berkemenangan. Biarlah firman Tuhan itu boleh ada di dalam hati dan pikiran setiap kami ya Bapa.
Kami rindukan juga setiap kami, umat-umat-Mu boleh mengalami pengalaman pribadi yang bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah ketika Engkau datang, kami boleh siap Engkau dapati untuk dapat dijemput ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau memberkati baik WL, singer, pemain musik, pemain tamborin, sound, petugas LCD dan juga streaming, penerima tamu dan semuanya yang terlibat. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati buat kami boleh melayani pekerjaan-Mu semakin hari semakin berkualitas, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Dan sekarang kami juga teringat untuk Bapak Gembala yang sedang melayani di Semarang. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanannya, Tuhan yang memberkati, berikan urapan-Mu sehingga banyak jiwa boleh dikuatkan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh Wayismerka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleka wikunika. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau eleka wayashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus Masiah Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya.